Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah sholat Idul Adha 1445 Hijriah yang kami muliakan. Dengan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, kita bersama-sama bisa hadir untuk mengikuti ibadah sholat Idul Adha di Masjid Baru Syuhra. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya, juga untuk kita semua. Yang terhormat Al-Mukarram Representatif Haji Muhammad Hanis Rahman MPI dari Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Yang terhormat Bapak Representatif Haji Budiono, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ketua Takmir beserta jajaran pengurus Masjid Baru Syuhra Kabupaten Bojonegoro. Yang kami hormati Ketua beserta pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Bojonegoro. Yang kami hormati para perwakilan warga unsur non-muslim dari manajemen Perdana Jaya Group, Group Entertainment, dan kepada yang kami hormati Persatuan Islam Tionghoa Indonesia PT Kabupaten Bojonegoro, dan yang kami muliakan para jemaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Sebelum kita mengikuti sholat Idul Adha berjamaah dan mendengarkan khotbah Idul Adha, izinkan kami atas nama panitia dan Takmir Masjid Baru Syuhra Bojonegoro akan menyampaikan beberapa pengumuman dan informasi sebagai berikut. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, para penyumbang hewan kurban. Yang pertama, 1 ekor sapi dari Bapak PJ Bupati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 2, 1 ekor sapi yang dirombong bersama, di antaranya dari Bapak Haji Budi Jatmiko, MCN Hotel Wisata, Bapak Kiai Warsidi, Ibu Haja Khairi, dan Takmir Masjid Baru Syuhra Bojonegoro. Ketiga, 10 ekor kambing dari keluarga besar
Pardana Jaya Group, Redwood, dan Gopal Entertainment. Keempat, 1 ekor kambing dari Bapak Letrades Haji Hanafi MM. 1 ekor kambing dari Bapak Alvan Gibran Sulaiman. 1 ekor kambing dari saudara almarhum Abdul Akhla Al-Ghifari Istimewa Khalil. Dari Koperasi Karep Rekening 1 ekor kambing. 1 ekor kambing dari Dinas PUSA Pemkab Kabupaten Bojonegoro. Jumlah total hewan kurban 2 ekor sapi, 15 ekor sapi. Semoga amal sedekah para jamaah dan para penyumbang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengumuman yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Bojonegoro, baik secara pribadi maupun lembaga organisasi yang telah ikut memakmurkan berbagai kegiatan keagamaan berada di Masjid Bahu Sofa Bojonegoro yang sekarang ini kegiatan kemakmuran masjid ini dapat pengakuan dari masyarakat Bojonegoro. Ketiga, dengan terbukanya Masjid Bahu Sofa 24 jam tidak pernah ditutup dan tidak pernah dimatikan lampunya, sangat dirasakan oleh para jamaah masyarakat Bojonegoro, terutama para musafir yang sempat mampir di Masjid Bahu Sofa untuk menjalankan ibadah sekaligus bisa beristirahat karena Masjid Bahu Sofa ini sudah menjadi masjid rest area. Yang keempat, dalam kegiatan sholat Idul Adha 1445 Hijriah telah terciptanya wujud toleransi dan kebersamaan antar umat beragama. Kami panitia sholat Idul Adha di Masjid Bahu Sofa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya telah berkenannya perwakilan unsur muslim. Yang pertama, kami terima kasih dari Bapak Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Bojonegoro, perwakilan non-muslim dari manajemen PT Perdana Jaya Group, Gopal Entertainment, dan Redwood Bintang Asia. Serta kami sampaikan terima kasih kepada Persatuan Islam Tiongkok Indonesia PT Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih juga kami sampaikan dari Keluarga Besar PCTAI, Persatuan Cinta Tanah Air Indonesia, yang telah membantu menjadi panitia berterima kasih. Bapak dan Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Yang kelima, kami menghibur dengan sangat dan berharap agar selesai pelaksanaan sholat Idul Adha berkenannya jamaah tidak tergesa-gesa meninggalkan tempat sebelum khutbah dan doa selesai. 6. Kepada para jamaah mahasiswa dan masyarakat Bojonegoro, kami mohon doa dan serta dukungannya. Saat ini kami telah membangun dan merenovasi untuk pembuatan ruang medikal atau ruang kesehatan gratis, kemudian ruang istirahat bagi para musafir, dan sekaligus kami juga pada saat ini proses membangun ruang studio Bahu Sofa TV. Dan yang ketujuh, kami sampaikan nanti yang bertindak sebagai khotib dan imam adalah beliau Al-Mukarram Letrades Haji Muhammad Faris Ahmad MPI dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Para jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya marilah kita bersama-sama untuk mengikuti sholat berjamaah dan sambil meluruskan penyebutan shot barisan sholat, mari kita bertakbir bersama untuk selanjutnya kita ikuti sholat berjamaah. Assalamualaikum
جامعة. صلوا صلاة العيد الأضحى جامعة رحمكم الله. الصلاة جامعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. يا معشر المسلمين واذكروا المؤمنين رحمكم الله. روي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك اهدني فعلك، واذا صحبته على المنبر والامام يحكم فقد ومن رواه فلا يهدي فعلك. جامع رحمه الله. اللهم اغفر للإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واجعل ما مع الدين. ربك الملاك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لله. الحمد لله قدرة وعقيلا. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. ما نخرج ولا خارج ولا ذلك ولله محمد ورعه واعترض النصارى من كل فعل وأقيم في هذه الأيام مناسك الحاج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ويا أيها المسلمون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن هذا الصوم صوم عظيم وأن هذا اليوم يوم عيد للمؤمنين. معاشر المؤمنين صدق إلى الله سبحانه وتعالى. ما نسأل الله يملككم سبحانه وتعالى حلالا. ما نسأل الله يملككم لنا سبحانه وتعالى. telah berkali Idul Adha sehingga berjalan di dunia. Telah berkali takbir, takbir dan takbir kita kemanakan. Telah berkali sholat Idul Adha kita laksanakan dan pada waktu ini kita kembali mengamalkan saja mengatakan berulang kali sambil bertakbir Allahu Akbar, membesarkan nama Allah. Kemudian selalu tak makan tidur akan menjadi tersungkur di hadapan Ilahi Rabbi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati hari ini adalah hari yang amat istimewa, yakni hari raya haji atau hari raya Kurban. Pada hari ini dan beberapa hari ke depan, bulan haji sedang duduk dan tenggelam dalam prosesi ibadah haji. Dan pada saat ini, hari ini menggunakan peristiwa agung yang melibatkan kehambaan kasih Tuhan yang akan selalu dikenal pada masa depan, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bunda Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Beliau adalah hamba Allah yang bersih dan suci, ikhlas hati dalam melaksanakan perintah Tuhan Rabbul Izzati sebagaimana terhad dan terangkum dalam beberapa ayat Al-Quran yang sangat indah sebagai bacaan muslim sehari. Setelah menikah disahkan, Nabiullah Ismail alaihissalam saat menginjak usia remaja, sang ayah yakni Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki yang benar dan dusta untuk mengorbankan Ismail kepada kesayangannya. Tentu Nabi Ibrahim alaihissalam sejurus muda penuh memikirkan ujian berat darinya. Yang demikian ma'asal ini adalah manusiawi, sebab terjadi kemudahan hati seorang ayah yang telah sekian lama mendapatkan keturunan, menimbulkan anak yang berusia 3 bulan, cahaya mata telah bersimbah di dalam susah dan senang dikabulkan. Kini Ismail yang menginjak berbagai tahun sudah dijadikan korban. Ismail harus disembelih sebagai persembahan. Tentu hari ini Rasulullah Ibrahim alaihissalam bergejolak. Artinya berkumpul berarti memilih antara kita kepada anak atau bertawanan kepada sang bayi. Keputusannya adalah cintanya kepada Allah yang besar dibanding kepada sang anak yang dikasihi. Cintanya kepada Allah diagung dibanding kepada suami maupun istri. Cintanya kepada Allah lebih banyak dan luas dibanding kepada harta dan materi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan memilih melaksanakan perintah Allah dibanding memilih apapun yang bersifat dunia ini. Untuk itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajukan putranya. Beliau berjauh dengan anak semata lainnya dalam rangka mendidik serta membina bagi kasih sayang, ketaatan dan kepatuhan. Dengan mana ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Ya bunayya inni a'udzu billahi anni adzabuka fanzur ma tara. Wahai anak kandungku, jika Tuhan cahaya mata kepada hatiku, sungguh hanya melihat dalam mimpi bahwa saya akan memberimu. Maka pikirkanlah apa yang menjadi keputusanmu. Ismail sebagai anak Isa, aku dan taat kepada orang tua yang didik sekaligus membesarkan yang jawab. Ya abdi anak baru, sadidni insyaallah minasalihin. Wahai anak yang terima, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah ayah anda akan menyaksikan diri bahwa anda sahabat serta sahabat menghadapi ujian itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kita mendapat seorang anak yang bernama Ismail sebagai anak yang soleh, anak yang tunduk patuh kepada orang tua, anak yang tidak putus kakinya, anak yang harus sujud kepadanya, anak yang selalu berbicara, anak yang setiap kali dipanggil mampu menerangkan kejualan orang tuanya, anak yang telah mampu menjadi pemimpin berumatnya. Kesalahan Ismail tentu tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui proses panjang dari hidup kesabaran. Nabiullah Ibrahim yang sekian lama berumah tangga, dia memperoleh keturunan, dia memperoleh kesabaran, dia selalu berikhtiar memanjatkan doa permintaan, dia merintih berkenan tidak sekedar diberi mohonan, tetapi memohon kita menjadi keturunan yang saleh. Hari ini sebagaimana dikawalinya di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, aku berikan kepada orang yang bermasuk orang yang saleh. Selanjutnya Ismail dipilih dalam pasangan seorang ibu dan seorang ahli berdoa kepada perintah Allah,
seorang istri yang berbakti kepada suami, segera mengingat saudara sekalian dimuliakan Allah. Ketika Bunda Siti Hajar dan Ismail kepada Allah dengan Ibrahim suatu membahagiakan rumah Allah yang di sisi barakatnya dan masa ini belum ditinggikan, yang masih berpasangan dengan kalian pilih dulu berbahagia, yang tidak berkawan melakukan seseorang tiba-tiba akan perintah dari Allah, yakni Nabi Ibrahim al-Zina dan meninggalkan mereka berdua tanpa harapan. Maka Bunda Siti Hajar membantu kita untuk tidak ditinggalkan. Namun siapa sangka tidak sepatah kata pun dari Nabi Ibrahim keluar dari jawatan. Saat Nabi Ibrahim beranjak ke langkah beberapa kali ke depan, Bunda Siti Hajar mengejar berusaha menghentikan sambil masuk kita untuk keberadaannya tidak ditinggalkan dalam kesendirian. Alih-alih kebersamaan untuk keberadaannya pun sepatah kata tidak didapatkan. Untuk ketiga kalinya, maka Bunda Siti Hajar coba bertanya, apakah ini perintah Tuhan bayangnya? Dan untuk ketiga kalinya, saudara sekalian, Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dengan keberanian. Namun saya memandang istri bertindak dengan mata berkata-kata, beliau berbicara dengan anggukan kepala sebagai pertanda benar adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawaban dia, Bunda Siti Hajar berkata Nabi Ibrahim untuk pergi. Ia pun kepada Ismail yang tinggal sendiri sebagai hujah dalam hati. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Kini Ismail dalam masa muda kita, Bunda yang penuh kesabaran, Bunda yang penuh ketulusan, Bunda yang penuh kasih dan sayang, Bunda yang penuh keutamaan, Bunda yang berusaha berikhtiar berhenti tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ismail pun tunduk kepada menjadi putra yang berjujur, hormat, tunduk dan patuh kepada orang tua. Hadirin jemaah yang berbahagia, pelajaran yang dapat dipetik adalah untuk memperoleh keturunan anak Ismail haruslah menjadi keniscayaan mencontoh teladan Nabi Ibrahim dan Bunda Siti Hajar. Sebagai orang tua, jangan berhenti dan jangan bosan berdoa agar dikandungi anaknya saleh dan salehah. Dalam keheningan malam, kita perlu bangun, mengambil dari dulu, sholat dan juga menjadi munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antara doa yang mesti dibacakan adalah Rabbana atina azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri dan keturunan sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Quran ayat 74. Selanjutnya tidak harus mendidik anak-anak dengan ketulusan, penuh kasih dan sayang, dengan contoh para saudara dengan penuh kasih yang mengusahakan. Hal ini terutama perlu dilakukan kepada para kaum ibu sebagai Bunda Hajar mendidik Ismail kalau pemimpin masyarakat. Ketahuilah saudara ibu, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang utama dan pertama bagi buka dan mukminnya. Ibu adalah sekolah, jika kau secara pendidikan dengan baik, maka kau telah menyiapkan generasi harapan. Ibu adalah tanaman, jika kau arahkan berdoa, maka ia akan menjadi indah menghijau hamparan. Ibu adalah guru para pendidik itu yang mau yang berbagi secara penghijau dunia peradaban. Tidak tumbuh berkembang suatu generasi tidak didahului oleh bangkitnya para ibu. Amin dan akhir jemaah wakil rahmatullah. Selanjutnya tentang kisah proses pengembangan pendidikan Ismail alaihissalam. Ketika dalam suasana yang sangat memalukan, detik demi detik berjalan dengan amat menegangkan, Nabi Ibrahim menuju sang putra, membalikan Ismail atas pintusnya, lalu sudah pisau pengawal berada di keluarga. Sebagai berucap, Bismillahirrahmanirrahim. Pisau pun diangkat seputus-putus kemudian berpasangan dari Ismail. Namun tiba-tiba ada seorang yang memanggil, pada hari dan ayat Ibrahim,
dan kami panggil saja hai Ibrahim ajukan surah Al-Fatihah dan surah Al-Fatihah. Maka dari tiga persembahan tersebut Allah melarang menyembelih Ismail, dan untuk meneruskan persembahan tersebut Allah menyebutnya dengan seekor binatang disembelihkan. Pokoknya itu Ismail, dan kami terus anak dengan seekor sembelihan yang besar. Al-Quran surah As-Saffat ayat 107. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahul a'lam. Hadirin, peristiwa pengorbanan Ismail mengandung makna simbolistik, yakni semua orang bisa saja berperan sebagai Ibrahim yang menuju Ismail. Ismail yang kita ini dapat berwujud sebagai anak keturunan. Ismail yang kita mulai berubah suami atau istri mengambil kehidupan. Ismail yang kita berbentuk atas dan dunia yang berlebaran. Bahkan Ismail yang kita dapat berubah angkat kedudukan dan jabatan. Pendek kata, Ismail yang kita dapat berubah dan berbentuk atas saja yang kita miliki dan yang kita dambakan. Oleh karena itu, orang-orang beriman harus berperan seperti Ibrahim untuk menaklukkan Ismail yang dapat melalui dan bukan berbudi dari. Orang-orang beriman yang berlindung di beberapa hari dunia ini, orang-orang beriman tidak berpaling kepada Allah yang hakikat sesungguh dan tidak abadi. Dan orang-orang beriman tidak boleh terlak oleh segala yang dimiliki dan yang di dunia ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 92. لم تنالوا الله حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebahagiaan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka inna Allah mengetahuinya. Oleh karena itu, penelitian korban hari ini sepatutnya membawa kesadaran kepada setiap individu manusia, yakni sebuah kesadaran akan hakikat keberadaan manusia dalam kosmos alam Allah. Pada tataran atur hukum Allah, kita asalnya tiada menjadi ada dan akan kembali menjadi tiada. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan kembali kepada Allah dengan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kesalahan. Saudaraku, individu yang bersadaran dia, hamba yang introspektif, yang kerap bertanya soal hakikat keberadaan diri, yang sering bertanya tentang kualitas iman dan takwa, kualitas intelektual, kualitas harta dan karyanya. Penyembelihan korban merupakan suatu tindakan penunjukan dan penguasaan sifat-sifat kehidupan dan diri manusia. Bila yang disembelihkan berkorban dan keadaan hal ini sesungguhnya sebagai indikasi agar sifat-sifat kebenaran yang bertolak pada diri diputus warnanya, diinjakkan dan dibuang, yakni sifat kewenangan sendiri. Tamak dan walaupun berada di kelaparan, bahagia dan walaupun dari atas penderitaan orang, sombong, angkuh, iri hati, dengki, dan yang seterusnya. Lajah Allahu hawajahana walajiyahul taqwamikum tasawwarakum idqadullaha ala ahyakum wa bashiril muslimin. Dan dalam Al-Quran itu tidak akan disampaikan kepada Allah, tetapi yang akan disampaikan kepadanya hanyalah ketakwaan. Demikianlah dia mengumpulkan benaran Quran bagimu, semoga kamu mengagumi dengan Allah. Allah berkenan dengan petunjuknya kepadamu, dan berikanlah tidak setia kepada orang-orang yang membelah kebajikan. Al-Quran surah Al-As ayat 27. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lewat ajaran perintah berkorban, Islam mengajarkan, mendidik, dan menyadarkan umat untuk membangkitkan kepekaan dan kepedulian kepada sesama. Akhirnya, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari hikmah berkorban hari ini, dan kita mampu menjadi orang tua yang mendidik putra-putri Allah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pun kita tidak terbelenggu oleh Ismail yang merupakan bulan.
Demikian pula anak-anak kita mampu menjadi Ismail baru yang saleh dan salehah, yang tunduk patuh kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan berbakti kepada orang tuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 والحمد لله كثيرا وسبحانه وتعالى وحقيا. الحمد لله الذي آتنا آيات والعبر أحمده سبحانه كما قال مطلوبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيادة من أرقام الميزان المحشر وأشهد أن محمدا رسول الله أكرمه كان رسول الأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفاتحين بالشرف والأكرام بالشرف الأكبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانظروا عما نهى الله عنه وأمر واعلموا أن الله تعالى رسولنا نبيه قديما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غير الخلق خالق الوجه الأنور رضي الله عنه وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح دين أولاد المسلمين وأهل الأمور والمنكرات والمشركين وسلم أعداء الدين وعلم المكة إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا إننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله